Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 3 resep ide menu untuk buka atau sahur. Jadi buat kalian yang bosan menu itu-itu aja, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk cara bikinnya itu gampang banget. Kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan setengah ekor ayam. Untuk ayamnya udah aku potong-potong agak kecil ya teman-teman. Kemudian ada santan dan di sini untuk bumbunya nanti aku akan haluskan aja ya teman-teman. Untuk bawang merahnya sebagian aku akan iris-iris seperti ini, sebagian nanti aku akan haluskan. Untuk resep selengkapnya cek aja di kolom deskripsi ya. Aku udah tulis semuanya di sana. Untuk bumbunya di sini ada cabai rawit serta cabai keritingnya. Ini udah aku potong-potong kayak gini biar nanti itu lebih gampang pas menghaluskannya ya. Kemudian ini ada bawang merahnya juga aku iris-iris. Bawang putih juga sama, serta aku tambahkan 1 ruas jahe. Kemudian aku masukkan ketumbarnya juga ya teman-teman. Biar cepat halus, ini aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kalau kalian mau diulek biasa juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja. Di sini aku udah sediakan wajan dan aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku tumis dulu untuk bawang merahnya. Setelah kecoklatan kayak gini, kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang, takutnya nanti kalau apinya terlalu gede kosong. Tumis sampai bumbunya itu matang biar tidak langu nanti. Kemudian aku akan tambahkan bumbu kasarnya, ada serai serta lengkuas. Kemudian aku tambahkan juga daun jeruk ya teman-teman, serta daun salam juga. Ini aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, gula, serta kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk di sini aku gunakan kaldu ayam ya teman-teman. Aduk-aduk. Nah, ini bumbunya udah matang, kemudian aku akan masukkan ayam yang udah aku potong tadi. Kemudian aduk ya teman-teman biar bumbunya itu tercampur merata. Masak sebentar. Kemudian aku akan tambahkan kunyit bubuk. Kalau kalian ada kunyit fresh juga boleh ya, tambahkan kunyit freshnya. Kemudian aku tambahkan lada bubuk. Aduk-aduk sebentar. Ini aku akan ungkap sampai setengah matang ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Aduk sebentar.
aromanya tuh udah keluar ya teman-teman, tuh wangi dan gurih banget. Oh ya, kalau kalian nggak mau daging ayamnya dicincang kayak gini, kalian bisa juga potong yang agak besar ya teman-teman. Ini aku ungkep sebentar lagi. Oke, ini minyaknya udah keluar ya teman-teman, dan bumbunya tuh udah matang. Lanjut, aku akan tambahkan air secukupnya aja. Kemudian aku akan tambahkan santannya. Aduk-aduk ya teman-teman, biar bumbunya itu meresap. Setelah seperti ini, aku akan masak sampai kuahnya itu agak sedikit menyusut ya teman-teman. Dan jangan lupa juga cek rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Oke, ini setelah sekitar 30 menitan ini kuahnya udah menyusut dan kuahnya itu udah kental kayak gini ya teman-teman. Tuh, kuahnya itu warnanya cantik banget. Setelah seperti ini, aku akan matikan dan siap untuk disajikan ya. Lanjut, ini aku akan siapkan piring seperti ini. Kemudian tambahkan juga kuahnya ya teman-teman. Tidak lupa juga aku akan tambahkan irisan daun bawangnya dan juga irisan daun jeruk biar aromanya tuh lebih wangi. Dan untuk bahan-bahannya di sini saya menyiapkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian saya tambahkan juga 4 sendok makan tepung beras. Untuk takarannya itu 1:2 ya teman-teman. Untuk satunya yaitu adalah tepung maizena, untuk yang duanya tepung beras. Nah, kemudian ini aku akan siapkan tempe, kemudian aku akan iris. Kira-kira irisnya tipis seperti ini ya teman-teman. Ini aku akan iris jadi beberapa bagian. Kalau kalian mau agak lebar juga boleh ya, disesuaikan kalian aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian ini aku akan tambahkan beberapa lembar daun jeruk. Untuk tulangnya ini aku buang ya teman-teman. Kemudian aku akan iris-iris. Kalau kalian tidak suka daun jeruk bisa di skip ya teman-teman, tapi kalau menurutku bikin gorengan terus ditambah sedikit daun jeruk itu kayaknya rasanya itu lebih enak. Tapi sesuai selera masing-masing ya, karena tiap orang beda. Dan untuk bumbunya ini aku akan ulek aja ya. Sini aku akan sediakan 2 buah bawang putih dan 2 buah kemiri. Kemudian aku tambahkan ketumbar. Biar gampang nguleknya, ini aku akan tambahkan sedikit garam ya. Kemudian ulek sampai halus. Setelah itu aku akan campurkan ke dalam tepung yang udah aku sediakan tadi ya teman-teman. Untuk tepungnya ini aku
bikinnya agak sedikit karena aku memang gorengnya nggak begitu banyak. Tapi kalau kalian mau yang porsinya banyak bisa ditambah tepungnya. Kemudian ini aku tambahkan sedikit lada dan sedikit kunyit bubuk biar nanti warnanya itu agak kuning gitu, nggak begitu pucat. Kemudian aku tambahkan kaldu jamur secukupnya, karena garamnya tadi udah ditambah ya teman-teman, jadi di sini aku nggak tambah garam lagi. Kemudian aku akan tambahkan air sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak, takutnya nanti kalau kalian tambahkan air langsung banyak terlalu encer, kurang bagus ya. Usahakan adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer. Nah selanjutnya tes rasa ya, apakah terlalu asin atau enggak. Kemudian ini aku akan siapkan wajan dan tambahkan minyak secukupnya, tunggu sampai minyaknya itu panas. Kemudian tempenya tadi masukkan ke adonan tepungnya ya teman-teman. Kemudian celupkan ke adonan tepung tadi. Setelah seperti ini, masukkan ke dalam minyak yang udah dipanaskan tadi ya. Tidak lupa tunggu minyaknya sampai benar-benar mendidih. Kemudian masukkan satu persatu ya teman-teman. Ini aku masaknya menggunakan api sedang saja. Kalau api yang terlalu besar takutnya itu cepat gosong. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, biar tidak gosong bagian bawahnya. Masak sampai agak kecoklatan atau benar-benar matang. Nah setelah seperti ini itu artinya udah matang ya, dan siap untuk ditiriskan. Kemudian ini aku akan tata ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Karena hari ini aku bikinnya emang benar-benar sedikit, nggak banyak, jadi hasilnya itu cuma segini. Ini udah sediakan buncis. Untuk buncisnya terlebih dulu aku akan buang bagian pangkal dan ujungnya terlebih dulu ya, baru nanti aku akan cuci bersih dan aku iris-iris. Kemudian aku akan iris serong kayak gini ya teman-teman, atau kalian mau potong cara lain juga boleh ya. Kalau kalian tidak suka buncis, untuk buncisnya bisa diganti dengan kacang panjang ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Di sini aku udah sediakan 2 siung bawang merah, kemudian aku akan iris-iris dan dicincang kasar seperti ini ya teman-teman. Untuk bawang putihnya juga sama, 2 siung bawang putih, iris-iris dan cincang kasar, lalu sisihkan ya. Biar ada sedikit pedesnya, ini aku tambahkan 2 buah cabai rawit aja. Kalau kalian mau yang lebih, tinggal tambahkan aja ya.
Kemudian aku akan tambahkan sedikit aja wortel biar ada warna-warninya, biar masakannya itu lebih cantik ya dan menggugah selera. Ini cocok sekali buat anak-anak yang nggak suka wortel, jadi kalau kalian masak bisa diselipin wortel ya teman-teman, karena bagus banget buat kesehatan. Ini aku iris kayak gini aja atau sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian sisihkan. Lanjut, di sini aku gunakan ayam, aku gunakan bagian dada. Ini aku gunakan sekitar seperempat bagian. Kemudian aku akan iris-iris dan aku cincang kasar ya. Atau kalau kalian mau di chopper juga boleh. Cuman aku lagi mager, ini aku cincang-cincang aja karena nggak banyak ya. Nah kayak gini. Usahakan agak lembut ya cincangnya. Kalau sekiranya udah, tinggal sisihkan. Kemudian aku akan marinasi dengan setengah sendok makan saus tiram, kemudian aku tambahkan setengah sendok makan kecap asin, lalu aku tambahkan lada bubuk. Ini aku kira-kira aja ya teman-teman, karena untuk dimakan sendiri. Kemudian ini aku akan aduk-aduk menggunakan sumpit atau garpu juga boleh. Aduk-aduk sampai semua bumbunya itu tercampur merata ya, dan hasilnya seperti ini. Ini ada bumbu lainnya, nanti semuanya aku akan tulis di kolom deskripsi ya, jadi kalian tinggal cek aja di sana. Lanjut, ini aku akan masukkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis semua perbumbuannya yang udah aku siapkan di awal tadi ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, cincang, ini aku tumis terlebih dulu. Tumis sampai agak sedikit layu ya, baru ini aku masukkan cabenya. Nah setelah seperti ini, kemudian aku akan masukkan daging yang udah aku marinasi tadi ya. Masak sampai dagingnya itu setengah matang. Sambil ditekan-tekan ya teman-teman biar tidak menggumpal dagingnya. Kemudian aku masukkan wortel, karena wortelnya tadi nggak aku rebus dulu, masih mentahan, jadi aku masukkan di awal aja ya, karena nanti matangnya agak lama untuk wortelnya. Kemudian tinggal masukkan buncis yang udah diiris tadi, aduk-aduk. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit air. Untuk airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian aku masukkan garam, kaldu jamur, kemudian gula. Aduk-aduk. Biar cepat matang, jangan lupa ditutup ya. Dan sekali jangan lupa kalian aduk-aduk biar tidak gosong ya teman-teman, sampai buncisnya benar-benar matang. Kalau udah jangan lupa koreksi rasa, kalau sekiranya belum pas kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan udah matang seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan, dan hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Oseng buncis daging cincang pun siap untuk disajikan.